Di antara praktek itu mana yang fardu, mana yang sunat dan seterusnya. Misalnya salah satu contoh. Kemudian berikutnya nomor 2, seluruh maf'ul diintegrasikan dengan nilai interpretasi. Kemarin sudah saya disampaikan bahwa caranya ini dilakukan dengan cara seluruh maf'ul yang ada ikut menilai interpretasi siswa dengan memasukkan sekian persen dari nilai yang diambil untuk menilai pelajaran yang panjenengan ambil. Saya kira ini kemarin juga saya terangkan agak banyak lebar ya. Terus kemudian saya persingkat salah satu contoh kedewasaan yakni menanamkan etos kerja. Mungkin perlu juga ini di satu jenjang saja, perlu juga di program. Umpamanya menanam etos kerja kelas 10, kemudian kelas 11 mengetahui seluruh keterampilan yang ada di MA, kemudian akan mempraktekannya, tapi kelas 12 harus memilih salah satu, kemudian dimatangkan pada saat dia menjadi menjadi mengabdi istimror. Tapi boleh juga monggo ini panjenengan membuat pola sejak kelas 10 sudah diajak untuk memilih bakatnya di mana, tapi kemudian di dalam kandungan materi pelajaran interpretasi itu di sana sudah ada nilai-nilai etos kerja yang bentuknya monggo panjenengan tentukan apa ini. Tapi yang jelas menunjukkan anak sergap salah satunya majul dan kerja bakti itu tetap harus dimasukkan. Karena saya pandang kerja bakti terutama majul itu pekerjaan yang filosofinya begini, majul itu pelajaran atau pekerjaan yang berat, tidak bergengsi. Nah, kalau pekerjaan yang berat dan tidak bergengsi itu saja mau, maka pasti yang lain akan mau. Itulah kenapa saya dulu mencanangkan kelas 10 itu harus majul, atau kalau ini ada putri, yang penting bau-bau sana. Terus berikutnya teman-teman, disiplin sangat ditekankan dalam berbagai hal. Maka saya berharap teman-teman itu menanamkan betul rasa disiplin kepada para santri. Dimulai dari diri kita. Satu contoh, kita mendambakan hari Kamis itu kumpul pengumumannya jam 1. Gimana kalau jam 1 itu sudah dimulai? Dan urutan kita jam 1 dimulai itu dengan baca Quran, kemudian baca sholawat dan membaca doanya, terus baru dengan saya itu yang kita mesti itu sebenarnya untuk melihat bahwa kita itu disiplin. Salah satu bukti disiplin adalah tepat waktu. Disiplin itu bukti kesungguhan, dan kesungguhan itu adalah kunci kesuksesan. Maka disiplin dengan ditunjukkan tepat waktu itu, ayo kita mulai. Itu teman-teman mungkin bisa dikoreksi nanti, termasuk tidak hanya hari Kamis, juga saya mencoba untuk menilai kedisiplinan Bapak Ibu pasca liburan. Itu saya mencoba untuk
menunggui tempat apa namanya, tempat berprint. Saya hitung tidak berdasarkan pada hasil fingerprint waktu itu. Saya hitung asli, saya hitung MA ada berapa, siapa yang terlambat, siapa yang tidak, MTS juga begitu. Hasil pada waktu itu saya umumkan. Nah, ini saya salah satu bukti bahwa kita mencoba untuk menekankan disiplin kepada kita semua dimulai dari diri kita. Maka monggo nanti dukungannya para pimpinan untuk terus mengajak teman-teman disiplin. Di antaranya adalah kehadiran, bahkan agak ironis itu sebenarnya, di dalam lembaga yang kita formalkan seperti madrasah, diformalkan loh ya, tolong dipahami, lembaga diformalkan seperti madrasah, tapi masih ada yang datang tidak absen, tidak fingerprint itu berarti kan tidak absen, itu masih ada, dan kelihatannya setiap hari pasti mesti ada. Nah, ini tolong bedakan antara kita belajar lain saja yang tulis desainin tubuh, itu artinya suruh memperbaiki administrasi. Nah, kelemahan pesantren itu nilai ikhlas itu kadang-kadang disalah artikan. Ini yang harus saya koreksi. Disalah artikan begini, saya nggak digaji nggak apa-apa, saya dipotong tidak apa-apa, yang penting saya ikhlas. Terus ikhlas itu dimaknai sakar PBB, kemudian bertentangan dengan kemajuan, itu namanya bukan ikhlas. Kalau begitu yang begini ini, tentu tidak cocok kalau kita katakan ikhlas. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini saya nilai betul itu selama ini libur itu saya pantau terus itu prosentase kehadiran. Jadi mohon teman-teman, ayo kita belajar. Ini kita sedang belajar tentang formal. Kita sedang belajar tentang ikhlas itu mempersembahkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ikhlas itu sakit naik diri. Ini yang harus kita hilangkan. Kalau ikhlas itu sakit naik diri, ya ini yang mengakibatkan lembaga-lembaga Islam tidak mampu karena salah mengalami ikhlas. Monggo ini kita saling mengingatkan. Berkedok saya tidak apa-apa, dipotong saya ikhlas saja, kemudian berjuang sakar PBB itu sebenarnya tidak ikhlas ya sakar PBB itu. Maka ini kontraproduktif kalau itu yang terjadi. Maka mau mulai terbaik. Terus teman-teman berikutnya, bahwa apa yang kita lakukan ini bernilai pengentasan kemiskinan ya. Apa yang kita lakukan ini bernilai pengentasan kemiskinan. Nah itu monggo dibaca itu caranya seperti apa. Selanjutnya saya percepat. Selanjutnya program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Kita melakukan kesepakatan, atau saya ajak untuk melakukan kesepakatan seluruh stakeholder Al-Muqtas, kita ajak untuk melakukan kesepakatan sebagai fakta integritas kita. Itu tulisannya beliau itu fakta integritas, bukan integritas ya, fakta integritas kita. Salah satu contoh komitmen anti merokok. Jadi di kawasan Al-Muqtas, kecuali tamu tentunya ya, stakeholder Al-Muqtas tidak
penataan lingkungan, peduli dan tanggap terhadap lingkungan. Ya, sejengkal tanah pun tanpa tanaman. Maka kalau ada tanah-tanah yang kosong istilahnya ya, ini tidak berarti rongkok ditanami, enggak loh ya. Kalau ada yang buat pot tanaman, saya pun minta jangan terlalu dekat, karena kalau dekat di antara pot itu pasti sering nggak disapu dan bisa jadi nanti di situ ada binatang melata. Tetap kalau ada pot ya digangi minimal 70 cm lah gitu ya. Tapi jangan dibiarkan nganggur. Tanah-tanah kita itu saat ini masih banyak yang nganggur. Maka mohon itu sama-sama kita berpikir untuk memanfaatkannya. Dan isi manfaatnya adalah tanah yang tanaman-tanaman yang bisa kita petik hasilnya ya tentunya. Saya tidak terlalu rekomendasikan bunga memang, kecuali kalau bunga itu mungkin jenengan nanti tidak lanjuti membuat kotaan untuk mengembangkan madu boleh. Nah, kemudian dengan kebersihan lingkungan, penataan hati dan seterusnya kita membuat respek kota Jerman, hati kita dan lingkungan bernuansa berbeda. Itu respek yang kita beri. Dan seterusnya ini bisa dibaca sampai selesai. Ini akan saya kirim kepada jenengan. Setelah ini saya berharap ini tentang asrama sudah saya tulis gambarannya, ya, tentang pembibitan tanaman, tentang pengolahan sampah dan seterusnya. Itu sudah intinya sudah saya tulis, kemudian pemanfaatan air dan seterusnya, kemudian membuat biopori dan seterusnya, ini sudah saya tulis. Nah, maka saya berharap pada kepala madrasah saya minta begini. Ini kan gambaran yang mungkin ideal lah gitu ya, gambaran yang ideal. Kita tentu sadar bahwa mencapai ini tidak bisa simsalabim, harus dilakukan secara bertahap. Oleh karena itulah maka kalau tidak bisa langsung dilaksanakan mulai hari ini, setidak-tidaknya kepala lembaga membuat rancangan yang nanti akan dijadikan bahan di dalam raker tahun ajaran baru, yakni membuat semacam kalau orde baru itu namanya pelita atau pelita ya, atau pelita. Ini ada pelita tingkatan jadi rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kita ada rencana pembangunan juga bisa jadi Al-Mumtaz 5 tahun. Ada repelita Al-Mumtaz. Yang perlu kita pahami adalah pembangunan itu tidak mesti hanya gedung, bisa pembangunan manusianya, bisa pembangunan manajemennya, bisa pembangunan keuangannya, bisa pembangunan lingkungannya.
pembangunan prestasinya dan seterusnya. Oleh karena itu akan baik untuk kalau rencana ini oleh pimpinan masing-masing, setidak-tidaknya begini, kalau kepala madrasah itu masa jabatannya berapa tahun itu Pak? Pak tandang dulu kepala madrasah itu 2 tahun Pak. 2 tahun. Ya kalau 2 tahun ini sebenarnya terlalu mepet ya sebenarnya ya. 4 tahun Pak. 4 tahun. Kenapa? Tidak jelas jawabannya. Ya umpamanya itu juga rencana pembangunan 2 tahun. Jenengan yang ada di RA Untas ya rencana pembangunan 2 tahun RA Untas. Nah dari 2 tahun ini kita memperoleh idealismenya seperti ini. Namanya pembangunan dari bidang murid. Ini namanya penggemukan. Murid jadi gemuk, mungkin masing-masing jenjang itu 3 kelas. Terus kemudian 30 per kelas, pokoknya begitu. Nah ini tentu idealismenya 2 tahun yang akan datang. Nah mungkin dibagi nanti 2023 jadi 2 kelas dengan 30 anak per kelas. Kemudian 24 menjadi baru tercapai 3 kelas. Pemain itu di RA, MI juga begitu. Tentu MTS akan lebih banyak. Kalau perlu 2 tahun yang akan datang, kalau sekarang sudah 3 kelas ya 2 tahun yang akan datang sudah tidaknya namanya 6 kelas seterusnya. Tapi jenjang tahapannya ditulis gitu. Begitu juga tentang pembangunan mungkin jenengan tidak usah membuat karena itu ranah saya untuk pembangunan gedung tentunya. Nanti pembangunan prestasi mengenai tahun 2023 ini akan tercapai sekian medali emas tingkat kabupaten, sekian medali emas tingkat provinsi dan seterusnya. Kemudian 2 tahun yang akan datang setidaknya 1 medali emas di tingkat nasional. Itu disusul. Inilah namanya rencana pembangunan mau mau duta kita 3 tahun itu nanti saya minta dipimpin oleh kepala madrasah untuk diajak teman-temannya itu musyawarah memiliki mimpi idealisme kemudian akan dicapai seberapa tiap tahapan. Nah termasuk juga lingkungan yang seperti saya tulis itu kalau dianggap itu idealismenya, kalau memang idealisme saya itu dianggap kurang ya monggo ditambahin aja. Itu bisa tercapai berapa tahun gitu kira-kira. Terus kemudian tahun 2023 ini akan dicapai apa saja, berikutnya kemudian 2024 ditambah apa saja, 2025 ditambah apa saja, sehingga idealisme ini tercipta terwujud di tahun beberapa. Itu adalah cara kerja yang terstruktur, bertahap agar idealisme bisa tercapai. Saya kira itu untuk hari ini ya. PR monggo masing-masing kepala madrasah untuk bisa menindaklanjutinya. Kelihatannya itu tadi dari Pak Dina selaku
ketua koperasi akan ada pengumuman dan jadi diumumkan. Kemudian setelah itu saya minta Bapak Ibu mencoba memulai hari ini untuk menyusun itu, walaupun nanti ada waktu juga yang akan dipakai untuk musyawarah persiapan akad baik besok dalam rangka bertemu menjalin silaturahim yang baik dengan barisan. Saya kira itu saja hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Mungkin dari rancangan itu ada yang ingin tanya? Oke, ini saya bagikan ini nanti dibagikan ke seluruh jurusan. Monggo ada yang tanyakan? Masih berapa, Pak? Ya, kalau tidak ada cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini mau tanya nih. Nah.